pagi, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh memasuki tahun yang baru, minggu yang kedua ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini Gereja Happy Family membagi kalender ya. Satu keluarga satu, semua udah dapat ya. Ya, berharap, ada yang belum? Wah, sudah ya, semua udah dapat. Kecuali mungkin tadi ada yang terlambat. Kalau ada yang belum dapat, benar-benar nanti saudara pulangnya boleh mendapatkan. Satu keluarga, satu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di tahun 2018, Pak Hanis sebagai gembala memberikan satu tema tahunan yang sangat indah, membawa kita betul-betul menghormati, meninggikan Tuhan lebih dari waktu-waktu sebelumnya. The Year of Crown Him King, ya. Tahun membawa kita benar-benar memahkotai Kristus sebagai Raja. Bapak Ibu Saudara, disadari atau tidak, siap ataupun tidak, sungguh-sungguh kedatangan Yesus Kristus di atas awan-awan menjemput setiap umat yang percaya kepada Kristus sudah sangat amat dekat. Di tahun ini akan ada banyak gejolak dunia. Saudara, bukan cuma dunia, di Indonesia aja ya, kita banyak mendengar kabar-kabar yang betul-betul mengejutkan, mengagetkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu sekali untuk sungguh-sungguh membawa hidup kita secara pribadi, memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. The Year of Crown Him King. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema tahunan ini. Bapak Ibu, memahkotai Tuhan sebagai Raja bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar lagu, Yesus engkau Tuhan, Yesus engkau Raja. Tapi seharusnya itu diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Yesus sungguh-sungguh adalah Raja di atas segala raja. Dalam pikiran kita, apakah kita benar-benar mengutamakan Tuhan? Pikiran-pikiran kita apakah sungguh-sungguh difokuskan ketika kita mau memulai satu pekerjaan, mau melakukan satu tindakan, apakah kita menyertakan Kristus sebagai Raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dalam hidup kita, atau kita yang masih menjadi Raja atas kehidupan kita sendiri. Memahkotai Tuhan sebagai Raja itu juga seharusnya menguasai sikap hati kita. Kita anak Raja, kita juga harus hidup seperti Raja kita, Yesus Kristus. Tingkah laku, perbuatan hidup kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berdoa secara khusus, Tuhan, apa yang saya bisa sampaikan untuk tema tahunan The Year of Crown Him King. Saya berdoa dan Tuhan menaruh satu pribadi saudara sekalian yang Tuhan katakan di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa dia berkenan kepada orang ini. Nama orang itu siapa saudara? Daud. Di tengah segala kelemahan Daud, bahkan kelemahannya yang besar ya, bukan kelemahan biasa-biasa. Tetapi mengapa Tuhan menyebut Daud sebagai seorang yang berkenan kepada Allah? Mengapa saudara? Karena sungguh-sungguh di dalam hidup Daud, dia menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam hidupnya. Nah, saya hari ini merindukan Bapak Ibu Saudara, kita juga mau bertumbuh di dalam iman. Menjadikan Kristus bukan hanya sebagai juru selamat pribadi kita, udah pasti. Dia adalah juru selamat bagi orang-orang yang berdosa, yang percaya kepada dia. Dia juga penolong kita. Dia penyembuh, benar. Dia pembuat mujizat. Dia juga yang menganugerahkan kebahagiaan bagi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mencari orang-orang yang benar-benar menjadikan Kristus sebagai Raja. Mari kita melihat rahasia kehidupan Daud. Mengapa Tuhan begitu berkenan di dalam hidupnya. Dia memahkotai Tuhan benar-benar sebagai Raja. Mari kita melihat ada 3 rahasia yang ada dalam hidup Daud. Membawa saudara dia menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, Daud adalah seorang yang meninggikan nama Tuhan.
Sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan. Bukan waktu dia sudah jadi raja. Bukan, sudah. Kalau orang meninggikan nama Tuhan, waktu diberkati, waktu dipromosikan, pekerjaannya melimpah. Mungkin di tahun lalu ada di antara saudara dapat berkat yang luar biasa dan sudah berkata puji Tuhan. Mungkin juga tahun lalu ada di antara saudara yang menikah, bahagia, sudah berkata puji Tuhan, meninggikan Tuhan. Saudara mungkin juga tahun lalu ada yang dapat anak, ada yang dapat cucu ya. Saudara bisa pergi berlibur, liburnya menyenangkan, puji Tuhan. Wah, itu semua mudah sekali. Tetapi sudah kita melihat bagaimana Daud meninggikan nama Tuhan. Sekalipun di dalam situasi saudara ada tekanan dalam hidupnya. Saudara sebagai anak yang paling bungsu, banyak sekali keluarga kalau punya anak bungsu biasanya anaknya paling disayang ya. Tetapi Daud tidak. Saudara oleh orang tuanya Daud tidak dihargai. Di dalam Pemazmur dia berkata bahwa sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tidak memperhatikan aku. Berarti Daud punya persoalan dalam hidupnya. Saudara-saudaranya pun tidak menghargai dia. Tetapi Bapak Ibu kita bisa melihat ketika dia masih memiliki tanggung jawab yang kecil, sepele. Sebagai seorang gembala, ayahnya menyuruh dia hanya menjaga 2 atau 3 ekor kambing domba. Dia tidak ngomel, dia tidak komplain, dia tidak bersungut-sungut tapi dia meninggikan nama Tuhan. Coba sudah kita lihat ini rahasia yang luar biasa. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara, kata 7 kali. Saudara, yang pertama berbicara kuantitas. Saudara sehari makan berapa kali? 3 kali ya, belum nyamilnya. Wah, kalau untuk makan kita tidak lupa saudara. Tetapi bagaimana dengan memuji Tuhan? Apakah begitu kita bangun tidur, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan. Di tengah segala kepenatan saudara bekerja, berapa banyak sudah kita memuji Tuhan. Atau lebih banyak kita komplain, ngomel. Waktu naik kendaraan sudah mungkin kita disalip orang. Ya, mungkin sudah kita juga pada waktu melakukan satu transaksi. Ada seseorang yang mungkin menipu kita, merugikan kita. Apa yang keluar dari mulut kita? 7 kali dalam sehari. Daud berkata, aku memuji-muji Engkau. Saudara sehari 7 kali. Bayangkan kalau saudara hidup satu hari 24 jam. 8 sampai 10 jam lah kita istirahat ya. Berarti saudara ada waktu kurang lebih 14 sampai 16 jam. Berarti sudah kalau kita bagi 7 kurang lebih 2 jam sekali kita memuji Tuhan. Apakah sudah melakukan itu? Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya menjadi sebuah tulisan. Tapi kalau kita merindukan hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Memahkotai Tuhan betul-betul raja. Raja itu ditinggikan, diagungkan. Saudara, maukah kita melangkah dengan iman ketaatan, paling tidak minimal 2 jam sekali. Begitu kita bangun, sudah saya nggak tahu sudah bangun jam berapa. Ada yang jam 5, ada yang jam 6, ya sudah memuji Tuhan. 2 jam kemudian memuji Tuhan. Sudah memuji Tuhan tidak harus menyanyi keras-keras. Saudara mungkin berkata, Bu, saya kalau lagi nyetir gimana? Saya kalau lagi kerja gimana? Pegawai masa tiba-tiba nyanyi? Saudara, memuji Tuhan tidak harus keluar suara. Kalau saudara di tengah-tengah pekerjaan, kesibukan, saudara memuji Tuhan dengan hati. Saudara, Tuhan, saya memuji Tuhan. Saya meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Saudara, 2 jam sekali, 2 jam sekali. Amin. Ya, kata 7 bukan hanya secara kuantitas. Tetapi saudara, kata 7 secara kualitas. Itu berbicara angka yang sempurna. Berarti sudah sekalian Daud itu memuji-muji Tuhan. Meninggikan Tuhan sempurna dalam hidupnya. Bukan hanya pada waktu dia diberkati saja. Pada waktu dia menjadi raja. Tapi pada waktu dia dibawa di tengah lembah kekelaman. Pada waktu dia merasa ketakutan.
Di dalam Mazmur 103 waktu dia dikejar-kejar sudah oleh Saul. Dia berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Amin. Oh my soul, bless the Lord. Pujilah Tuhan dan janganlah lupakan segala perbuatannya. Ini arti 7 kali dalam sehari. Bukan hanya kuantitas, tapi kualitas. Tadi lagu indah sekali. Tuhan sanggup mengubah malam menjadi siang. Amin. Artinya sudah malam yang pekat. Ada tekanan dalam hidup, ada persoalan, ada beban yang besar. Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat. Bukankah itu yang dilakukan juga oleh Paulus dan Silas? Pada waktu dia dipenjarakan karena pemberitaan Injil. Dia tidak ngomel, dia tidak menyalahkan Tuhan. Tidak, tetapi dikatakan di tengah malam mereka berdoa menaikkan pujian. Inilah arti memuji-muji Tuhan sempurna. Bukan hanya waktu kita di atas gunung, tapi sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman. Amin. Di dalam 1 Tawari 29 ayat 10 sampai 12 dikatakan lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel selama-lamanya sampai selama-lamanya." Inilah pujian yang sempurna, selama-lamanya. Tidak tergantung keadaan, tidak tergantung apa yang kita miliki. Tidak tergantung saudara situasi orang-orang yang kita hadapi. Selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan punya mulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit di bumi ya Tuhan. Punya mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi. Amin saudara. Pujian yang sempurna. Ketika kita meninggikan Tuhan di atas manusia yang sehebat apapun. Di atas orang yang kita cintai. Apakah suami, istri, anak-anak kita. Saudara, dia dikatakan yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Bapak Ibu, inilah rahasia pertama. Kita melihat bagaimana Daud suka memuji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, meninggikan nama Tuhan juga saya melihat arti yang kedua adalah mencintai dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya, mencintai dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara merindukan tahun ini menjadi tahun keberhasilan dalam hidup saudara, mari kita lakukan bagian kita. Saudara, kalau tahun lalu saudara tidak baca Alkitab, saudara tahun ini tetap tidak baca Alkitab tapi saudara ingin berhasil. Albert Einstein berkata, kalau kamu ingin berhasil tetapi melakukan perbuatan yang sama seperti sebelumnya, dia berkata this is insanity. Ini adalah kegilaan katanya. Maksudnya apa? Hanya orang yang tidak waras saja. Yang melakukan hal yang sama terus. Tapi menginginkan perubahan yang besar. Tapi kalau sudah ingin mengalami perubahan yang besar di tahun ini, mari kita juga mau melakukan perubahan yang besar. Amin. Jika ada yang belum baca Alkitab tiap hari, baca sudah. Happy Family memiliki program ya, di kalender juga ada. Namanya Bible Club. Saudara-saudara sekalian, Pak Hani memberi nama Bible Club dengan moto One World, One Bible, One Love. Ya, saudara sekalian dengan one heart, dengan dunia ini satu dunia kita merindukan. Boleh membaca satu Alkitab yang sama dengan satu kasih yang sama kepada Kristus. Amin. Kalau saudara orang-orang yang sudah dewasa seperti saya, kita baca tiap hari 5 pasal. Saya di tengah liburan, saya tetap baca. Coba bayangkan kalau saudara tidak punya komunitas ini, saudara ada waktu alasan, oh saya kan lagi libur santai, saya kan lagi capek, saya kan lagi sakit. Seperti tidak ada satu tanggung jawab yang mendorong kita. Tetapi saudara, komunitas program Bible Club ini menolong kita mau gak mau. Capek ataupun yang lain, harus baca 5 pasal. Saudara 5 pasal paling lama
30 menit itu paling lama. Sebetulnya 20 menit aja udah selesai. Bu, saya nggak bisa baca terlalu lama. Bacanya bisa sehari 3 kali. Bisa sepasal dulu, 2 pasal, nanti tambah lagi. Pasti selesai. Bapak Ibu, ada yang untuk anak-anak muda 3 pasal. Anak-anak kecil mulai dari SD kelas 3 atau kelas 2, mereka bisa mulai membaca 2 pasal. Bapak Ibu, indah sekali. Kalau saudara rindu ingin mengalami satu perubahan dalam hidup ini. Yosua pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan memberikan satu janji yang luar biasa. Abundant success, abundant living. Janganlah engkau lupa. Ya, kata janganlah engkau lupa karena kita sering lupa. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Membaca firman, mencintai firman, merenungkan firman. Kelompok kami saudara bulan Juli dimulai tahun lalu membaca. Tahun ini sudah masuk saudara putaran yang ketiga. Baca Alkitab sampai selesai. Saudara kalau baca Alkitab perjanjian baru dengan cara tiap hari 5 pasal. Tidak sampai 2 bulan selesai. Baca perjanjian lama 6 bulan. Setiap 8 bulan kita bisa menyelesaikan. Awalnya nggak ngerti tapi baca lagi. Oh ternyata maksudnya ini. Saya menjumpai sudah orang-orang yang membaca Alkitab dengan teratur, dengan tekun. Itu ketika mendengar firman Tuhan, kebenaran firman itu lebih mudah diresap, lebih mudah ditangkap. Dan ini janji firman. Jika kita merenungkan firman itu menguasai hidup kita. Sudah dikatakan Tuhan akan membuat perjalanan hidup saudara berhasil. Dan engkau akan beruntung. Beruntung tuh artinya apa? Orang lain enggak dapat omset itu, loh kok saya bisa dapat. Orang lain enggak dapat kesempatan, loh kok saya dapat. Orang lain alami musibah, loh kok saya diloloskan. Itu namanya beruntung. Amin sudah. Dan janji firman Tuhan katakan ini. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Sudah kalau mencintai, orang mencintai itu pasti fokus. Betul tidak? Di sini kalau saudara lagi jatuh cinta, saudara yang lain-lain nyingkir semua. Yang saudara fokuskan hanya orang yang saudara cintai, mencintai. Atau ada di antara saudara lagi punya hobi yang baru. Wah itu terus kan mencintai. Ini rahasia Daud meninggikan nama Tuhan. Dia mencintai dan merenungkan firman. Kita lihat rahasia yang ketiga meninggikan nama Tuhan. Selain Daud hidupnya benar-benar sudah memuji-muji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dia merenungkan, mencintai firman. Yang ketiga, dia mengandalkan Tuhan di dalam doa. Amin. Doa. Saudara, kalau saudara tidak baca Alkitab secara rutin dan teratur, saya yakin doa saudara juga tidak punya iman. Sebab iman itu hanya datang dari pendengaran akan firman. Amin. Ya. Tapi kalau sudah dipenuhi firman, wah doa kita ini akan dipenuhi dengan iman. Dan firman Tuhan berkata doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Daud seorang yang hidupnya dekat sama Tuhan. Di padang rumput dia menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Kesepian, kesunyian. Ada saat binatang buas datang, wah dia bela 2-3 ekor domba-domba peliharaannya. Sudah dia melakukan ini bukan mau pameran, sapa-sapa, bukan. Ada saat saudara melayani Tuhan tidak dilihat orang. Saudara bisa bilang, aduh saya capek, jenuh, melayani gini-gini aja. Dapat apa saya? Ingat saudara, Daud tetap setia. Ketika dia tidak dapat pujian siapa-siapa. Ketika dia berhadapan dengan serigala, singa yang buas. Dia tidak melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Tetapi saudara, dia membela domba-domba yang dipercayakan. Amin. Saudara sekalian,
Daud mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, karena dia punya hubungan yang erat. Dia bisa berdoa dengan iman. Dia bisa punya keberanian yang luar biasa menghadapi Goliat. Dia nggak takut. Tahun ini sudah akan ada Goliat-Goliat yang besar dalam hidup saudara. Dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya jika kita tidak menjadikan Kristus sebagai Raja, saudara, dan mengaplikasikan dalam hidup kita, maka kita akan kalah. Kita akan benar-benar saudara sekalian terpuruk dalam hidup ini. Coba kita lihat contoh bagaimana Daud mengandalkan Tuhan dalam doa. 2 Samuel pasal 2 ayat 1. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota Yehuda? Dia tanya, dia seorang pahlawan yang luar biasa. Dia seorang jenderal perang yang selalu berhasil. Tapi Daud tidak andalkan pengalamannya. Saya belajar dari hidup Daud. Saya melayani Tuhan, menyampaikan firman sudah lebih dari 30 tahun. Saya belajar sudah untuk tidak mengandalkan kekuatan diri saya, pengalaman saya. Ada orang berkata, gampang, Bu Agnes bikin khotbah mah kebet-kebet bentar aja, paling 3 menit, 5 menit jadi. Oh enggak, sudah. Saya mau tetap ada dalam hadirat Tuhan. Merendahkan diri, berdoa untuk Tuhan kasih hikmat, menyampaikan apa yang Tuhan mau. Amin. Berdoa. Ketika ada masa-masa yang sulit, bertanyalah Daud, bertanyalah saudara, bertanyalah saya kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang senang menjawab doa-doa kita. Amin. Firman Tuhan berkata, barang siapa meminta dia akan mendapat. Tapi ada saatnya minta belum tentu langsung dapat. Tuhan berkata barang siapa mencari membutuhkan waktu lebih lama. Membutuhkan ketekunan. Barang siapa mencari, ia akan memperoleh. Tapi ada saat mencari, saudara harus disertai mengetuk pintu. Inilah 3 level doa. Dan saudara Daud betul-betul alami itu. Dan ketika dia mengalami masa-masa yang sulit, dia punya iman bahwa Tuhan pasti menjawab doanya. Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Saudara lihat, apa yang dilakukan oleh Daud meninggikan nama Tuhan. Dipraktekkan sudah karena dia memuji-muji Tuhan 7 kali dalam sehari. Memuji-muji Tuhan. Mencintai Taurat dan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sekalipun pergi berlibur, makanan rohani tidak ditinggalkan. Terus membaca firman. Sehingga ketika kita berdoa, doa itu langsung naik di hadapan Tuhan. Sudah lihat hasil yang dilakukan oleh Daud. Ketika dia menjadikan pujian, dia menjadikan firman, membaca firman siang dan malam. Ini betul-betul gaya hidupnya. Doa-doa yang betul-betul dengan iman dia boleh panjatkan ke hadapan Tuhan. Sudah lihat hasilnya? 1 Samuel 18 ayat 28. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia. Jadi sampai orang lain bisa lihat. Kalau hidup saudara itu dekat dengan Tuhan, saya gak usah pamer. Taulah ia, Saul tahu sebagai pemimpinnya, bahwa Tuhan menyertai Daud. Amin. Dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Wah, saudara, ketika hidup kita memuji-muji Tuhan, membaca firman dengan sungguh-sungguh, merenungkannya, hidup di dalam doa, dikatakan ada penyertaan Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan berkata kalau Tuhan menyertai, apa saja yang saudara lakukan, Tuhanlah yang akan membuatnya berhasil. Dan dikatakan ditambah apa? Tuhan akan buat ada orang-orang di sekeliling kita yang menyukai, mengasihi kita. Tuhan akan berikan kepada kita orang-orang yang baik. Amin. Sudah orang yang pahit selalu ngomong gini, aduh saya kalau ketemu orang selalu jelekin saya, selalu nipu saya. Bapak Ibu, kita harus koreksi diri. Kalau kita meninggikan Tuhan sungguh-sungguh, ini janji Tuhan. Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan membuat orang-orang di sekeliling kita
mengasihi kita. Ini yang dilihat oleh Saul. Amin. Bapak Ibu Saudara, di Afrika ada seekor rusa bagus sekali. Ya, saya beberapa tahun yang lalu pernah diberi kesempatan pergi saudara ke Afrika Selatan. Wah, ya, saya sebelum pergi ke sana saya berpikir, aduh Afrika katanya masih begini-begini. Ya, perginya harus ke Afrika Selatan, saudara. Kotanya modern, bagus. Ada saat di mana kita dibawa ke tempat seperti hutan padang belantara, suruh melihat nanti itu ada singa, ada macan. Wah, ya nggak gampang sih. Tapi ada saat kita dilihatkan kepada kebun-kebun binatang yang istilahnya ya mungkin seperti taman safarinya di sini ya. Kelihatan binatangnya. Nah, saya melihat juga rusa yang namanya Gazelle Thompson. Ada tanduknya, bagus sekali ya. Tanduknya itu seperti ada cincin-cincinnya, ada garis-garisnya. Rusa ini punya keistimewaan. Kecil, lincah sekali. Dan sudah bayangkan di padang belantara. Ya, itu sudah sekalian, maka siapa yang kuat memangsa yang lebih lemah. Betul? Nah, sudah bagaimana rusa Gazelle Thompson ini bisa menyelamatkan diri dari binatang-binatang buas seperti hiena. Hiena itu anjing hutan, buas sekali, pemakan daging, macan tutul, singa. Wah, bagaimana ini saudara-saudara sekalian? Rupanya ada satu keistimewaan Tuhan ciptakan. Gazelle Thompson yang tubuhnya kecil ini, tetapi dia bisa lari lebih cepat dari pemangsa. Larinya bisa 60-70 km per jam. Wah, ya kayak mobil ini sudah cepat sekali. Tapi bukan hanya larinya cepat. Tapi ketika dia dikejar oleh binatang buruannya, maka dia larinya itu zigzag. Ya, kan binatang yang lain kan larinya begini, bingung ikuti dia, zigzag. Ya, dan kadang-kadang dia bisa meloncat sangat tinggi di udara. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh rusa Gazelle Thompson? Inilah melambangkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Inilah sudah melambangkan bagaimana di dalam hidup kita seperti Daud kita menghadapi Goliat. Orang-orang yang rasanya lebih kuat. Perusahaan-perusahaan yang rasanya lebih kuat. Situasi kejahat yang rasanya lebih kuat daripada orang benar. Tetapi Tuhan akan beri kemampuan kepada kita. Seperti rusa Gazelle Thompson ini. Untuk larinya zigzag. Melompat dengan iman, lompatan iman. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Ketika kita memiliki hubungan dengan pencipta kita. Amin. Mengisi hidup kita dengan memuji-muji Tuhan. Membaca firman dengan tekun setiap hari. Membawa doa-doa kita itu naik. Ada orang berkata, waduh saya kalau didoain Bu Agnes, wah doanya ini selalu kejadian loh. So bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan. Tetapi karena seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud. Amin. Ada penyertaan Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara masuk kepada pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang selalu tidak mudah. Tapi itulah yang membuat iman kita menjadi kuat. Sekarang mari kita melihat rahasia yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Daud. Memahkotai Tuhan sebagai raja. Dia benar-benar meninggikan nama Tuhan. Tapi yang kedua sudah kita pelajari rahasia Daud ini. Dia adalah orang yang sangat menghormati otoritas. Amin. Ya, ada orang ngomong begini, oh yang penting Tuhan. Gak penting orang di sekeliling kita. Wah, tidak demikian dengan Daud. Daud seorang yang betul-betul menjadikan Tuhan sebagai raja. Dan dia mengaplikasikan dalam hidupnya. Dia sangat menghormati otoritas. Siapa otoritas dalam hidup saudara? Anak-anak yang belum menikah, saudara punya otoritas adalah orang tua. Memang tidak semua orang tua itu bijaksana ya. Ada orang tua itu juga nggak bijaksana loh. Saya baru aja dengar cerita dari teman saya. Bu kasihan bu,
Ini orang tuanya ini, mamanya ini sibuk, sosialitas sendiri, gak ngurus anak sama sekali. Yang ngurus anaknya papanya. Sampai dia merasa kayak gak punya mama. Akhirnya sudah dia pergi ke luar negeri, ya trading sendiri, jualan sendiri. Mamanya gak pernah tanya, gimana nak kabarmu? Memang ada sudah ya. Orang tua yang tidak bijaksana, orang tua yang egois, ada. Ya, orang tua yang cuma bisa menuntut minta terus sama anak, ada. Tetapi saudara, secara umum orang tua yang ada adalah orang tua yang bijaksana. Amin. Dan saya percaya di tempat ini saudara adalah orang tua yang bijaksana. Orang tua yang rela berkorban buat anak. Coba saudara lihat ya, orang tua, anaknya sekolah, waduh dia kerja keras. Anaknya mau menikah, waduh dia juga kumpulin uang. Anaknya mau bikin rumah, aduh dia juga kalau bisa simpenannya kasih buat anak bangun rumah. Tapi coba sebaliknya, kalau orang tua gak punya rumah, anak mau kumpulin duit bangun rumah orang tuanya? Ya ada, jarang. Ya kasih orang tua lebih kecil, orang tua sebaliknya, saya kecil gak apa-apa. Wah anak saya lebih enak hidupnya dari saya. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya firman Tuhan mengajari, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Amin. Supaya panjang umur dan bahagia hidup. Hormati otoritas. Kalau Bapak Ibu sudah menikah, otoritas seorang istri adalah suami. Saudara sekalian, Daud punya seorang istri, anak Saul yang sering melawan menentang. Daud memuji-muji Tuhan, dihina. Ngapain kamu puji-puji Tuhan sampai kayak orang gendeng kayak begitu. Ya, kalau saya bahasakan sekarang, ada suami yang melayani Tuhan. Sama istrinya dihalangi. Ngapain sih? Papa ini terlalu fanatik melayani. Emangnya dapat apa? Digaji berapa? Oh enggak, aku melayani Tuhan. Udah gak usah terlalu soro-soro gitu ya. Gak usah terlalu sungguh-sungguh. Ya ini sama kayak Mikal. Menghalang-halangi Daud, meninggikan, memuji Tuhan. Saudara lihat hasilnya Mikal. Dia mandul seumur hidupnya. Mandul tidak hanya bicara, sudah gak punya anak loh ya. Tetapi bisa bicara dalam hidupnya tidak ada sukacita. Dalam hidupnya ada seperti curse. Bapak Ibu, suami adalah otoritas yang dipercaya oleh Tuhan. Itu sebabnya ada anak-anak muda di tempat ini yang belum menikah. Jangan asal pilih suami. Aduh umurku udah berapa? Tahun ini tambah setahun lagi. Ya pasti tambah setahun, tambah tahun, umur tambah. Tapi jangan asal menikah. Amin. Saudara-saudara sekalian, hai istri, firman Tuhan katakan, tunduklah kepada suami. Seperti kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Daud seorang yang menghormati otoritas. Otoritas kalau saudara di tempat pekerjaan, itulah majikan saudara, pimpinan di atas saudara. Tidak semua pemimpin baik juga, ada yang galak, jahat, medit, wah macam-macam. Hormati. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 23, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Di gereja ada otoritas. Saudara pemimpin saudara, koordinator saudara mungkin lebih muda. Mungkin secara ekonomi dia tidak lebih berhasil dari saudara. Mungkin dia tidak lebih pinter. Tapi Tuhan tunjuk dia memiliki otoritas. Kita hargai, kita hormati, kita menundukkan diri. Amin. Dan inilah yang dilakukan Daud. Siapa otoritas sudah di atas dia, pemimpin di atas dia? Saul. Saul bukan hanya pemimpin di atas dia, tapi Saul juga mertua dia. Tapi Saul adalah seorang yang tidak bisa menjaga hatinya. Dia tidak punya jiwa yang besar. Melihat bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Daud. Aduh dia gak bisa terima. Dia iri hati, dia dengki, dia marah. Bahkan dia ingin membunuh Daud. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Dia menghormati otoritas. Dia memilih tidak menyimpan dendam. Dia memilih tidak membalas sekalipun kesempatan itu ada di depan mata dia. Mari kita membaca 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-7. Inilah peristiwa yang pertama di En-Gedi.
Pada waktu sampai Daud melarikan diri, menyembunyikan diri di gua En-Gedi. Saudara, tahun ini ya, saya dan Bapak akan berangkat lagi ke Israel. Udah bertahun-tahun gak pergi nih ya. Saya terus terang kalau ditanya, Bu ayo ke Israel. Dalam hati nih saudara, bosen. Saudara enak aja yang belum pernah, saya nganter lagi. Duh tempatnya begini lagi, bosen. Ya, tapi saudara tahun lalu saya dengar dari teman saya sesama hamba Tuhan. Bu Agnes ini ada tour guide bagus sekali, pinter sekali. Ya, saya tertarik waktu saya lihat saudara reputasi daripada tour guide ini. Amir Sarfati, dia mantan gubernur dari Yeriko, seorang Yahudi Kristen. Wah pinter, smart. Saya tertarik, saya bilang Bapak kita pergi lagi. Pergi. Jadi siapa saudara yang mau berangkat, saudara catat waktunya 31 Oktober. Kok masih lama? Iya, biasanya pergi ke Israel saya yang pilih tanggalnya. Ini saudara tour guide-nya karena tour guide nggak biasa-biasa ini. Dia juga sering bawakan seminar-seminar. Jadi saudara tanggalnya menurut dia yang bisa. Bulan ini nggak bisa, ini kalau mau ini. Ya udah, nggak ada yang lain kecuali kita bilang iya. Mau apa enggak? Ya, jadi kalau saudara mau silahkan. Tempatnya sangat terbatas saudara, hanya 35 orang aja. Kita nggak mau banyak-banyak. Ya. Sehingga perjalanan kita menjadi maksimal. Dan kita tidak lewat Jordan, tapi lewat langsung masuk ke Israel, langsung ke Tel Aviv. Pesawatnya juga udah bukan pesawat Arab lagi, kita langsung naik pesawat Cathay Pacific. Ya, lewat Hong Kong, Surabaya, Hong Kong, langsung Tel Aviv. Ya, siapa yang mau nanti boleh hubungi saya pribadi. Nah, saya berharap nanti sudah tahun ini kita akan diperlihatkan En-Gedi. Oh, sehingga Alkitab ini menjadi hidup. Oh, ini nih tempat persembunyian. Daud masuk ke En-Gedi, dikejar oleh Saul yang dikatakan sampai membawa 3.000 orang. Waduh, ya. Cuma mau bunuh 1 orang sampai bawa pasukan begitu banyak. Tetapi sudah ketika Tuhan balikan kesempatan itu, Saul dibikin Tuhan sampai sakit perut, sampai mau buang hajat katanya. Ya, dan kesempatan itu ada di depan Daud, dia potong ujung jubahnya Saul. Dia mau bunuh, gampang sekali. Tetapi saudara lihat, Daud menghormati otoritas, bukan saja otoritas yang baik. Coba kita baca 1 Samuel 24 ayat 7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Aduh indah sekali. Sudah kenyataannya memang Saul adalah seorang yang dulu diurapi Tuhan. Tapi sekarang sudah dia hidupnya memberontak dari Tuhan. Tidak jaga hatinya. Tapi Daud tetap melakukan bagiannya. Tetap menghormati otoritas. Sekali lagi pada waktu saudara Saul bisa diselamatkan. Saudara sekalian, Daud kembali kedua kalinya membiarkan Saul hidup, yaitu di Gibea. Mari kita melihat itu di dalam 1 Samuel pasal 26 ya. Saudara kalau baca ini benar-benar Saul membawa 3.000 orang. Itu dicatat di ayat 2, 1 Samuel 26. Sekarang kita lihat ayat 7. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Tampaklah di sana Saul sedang berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedangkan Abner itu jenderal perang, berbaring dan rakyat sekelilingnya tidur semua. Wah, sudah orang tidur itu kayak orang mati, betul enggak? Gampang sekali nih pasukan Daud membunuh. Berkatalah Abisai, jenderal perangnya Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan 1 tikaman saja. Tidak usah dia aku tancapkan 2 kali. Lihat saudara. Daud adalah seorang yang
memahkotai Tuhan sebagai raja. Firman Tuhan berkata, jika engkau tidak bisa menghormati orang yang kelihatan, bagaimana kita bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Amin. Daud mempraktekkan itu. Daud berkata kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Daud tidak mau pakai tangannya. Sudah dia berkata, demi Tuhan yang hidup, jika Tuhan mau membunuh dia, entah sampai ajalnya dan dia mati, entah karena dia pergi berperang hilang lenyap, terserah, tapi jangan pakai tanganku. Aduh, indah sekali. Saudara-saudara sekalian, kalau tahun ini saudara mau melihat perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, mari kita belajar menghormati otoritas. Amin. Jangan ada musuh. Di sini saudara memasuki tahun baru, ada yang sedang tidak bicara dengan kakak kandung, kakak ipar, orang tua, mertua, suami, atau siapa aja, istri. Bapak Ibu dan Bapak Ibu mau berdoa, Tuhan berkati. Firman Tuhan berkata, jika kamu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kamu ingat sesuatu yang mengganjal, beresin dulu. Amin. Supaya persembahan kita diterima oleh Tuhan. Daud seorang yang menghormati otoritas. Waktu Saul pada akhirnya mati bunuh diri, saudara. Saudara, apakah Daud nyukuri puas? Ya, rasain lu, Tuhan balas, tidak. Daud meratapi kematian Saul. Coba kita lihat 2 Samuel 1 ayat 11 sampai 12. Lalu Daud memegang pakaiannya, mengoyakkannya. Semua orang yang bersama dengan dia berbuat demikian. Mereka meratap, menangis, berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel. Sebab mereka telah gugur oleh pedang. Waduh, mari hari ini Bapak Ibu, kita sudah pelajari rahasia perkenanan Tuhan terhadap Daud. Seorang yang menghormati otoritas. Seorang yang tidak menyimpan dendam. Hatinya bersih murni. Sehingga Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Mataku tidak bisa lepas atas hidupmu. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Rahasia kehidupan Daud memahkotai Tuhan. Menjadi raja, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Saudara sekalian, sikap yang rendah serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Padahal dia raja yang berkuasa. Zaman dulu saudara, raja itu punya istri lebih dari satu. Ada perempuan yang dia mau langsung dia tiduri. Aduh, bisa lah. Ya, sama kayak orang-orang yang udah berhasil punya kekuasaan, punya semuanya. Mau melakukan seenaknya, tutup masalah itu gampang kan? Tetapi saudara sekalian, saudara lihat. Ketika pada suatu hari Tuhan pakai seorang nabi bernama Nabi Nathan untuk memperingati Daud. Daud tidak marah, Daud tidak menghukum Nabi Nathan. Ya, untuk supaya benar-benar saudara menghapus, menutup-nutupi kesalahannya, aibnya, dosanya, tidak. Tetapi Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia benar-benar saudara mau apa? Mau mengakui semua kesalahan itu di hadapan Tuhan. Mari kita melihat itu di dalam 1 Samuel pasal yang ke berapa ya? 1 Samuel pasal yang ke, ini ada kutipan yang keliru ya. Jadi saudara, kita bisa melihat bagaimana ketika Daud benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mau 2 Samuel pasal 12, sorry ya. Ini bisa diganti. 2 Samuel pasal 12, dia mau benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan 1 Samuel 12 ya. 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Wow. Coba sih sudah bayangkan. Seorang yang punya kekuasaan, selalu menang perang, lalu dia melakukan satu dosa, tidur dengan seorang perempuan yang bukan miliknya. So buat orang dunia, buat orang yang penuh dengan kekuasaan kayak Daud, perbuatan ini biasa atau tidak? Biasa. Biasa.
Udah tutupi aja, anggap kayak nggak ada gitu kan. Tetapi saudara, Tuhan tidak mau. Itu sebabnya saudara, ketika Tuhan utus nabinya, ini adalah ujian yang berat loh buat Daud. Seandainya Daud tidak bisa lulus lewat ujian ini, tidak mungkin Tuhan menyebut Daud sebagai seorang yang berkenan. Ini rahasia yang menurut saya paling sulit. Saudara sudah punya nama baik, hebat, lalu jatuh, pinginnya apa? Tutup. Jangan sampai orang tahu. Tapi saudara, Daud membuka aib itu. Dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Wow. Sudah dia gak peduli sama reputasinya di hadapan manusia. Rusak ya rusak. Yang penting apa? Aku punya nama baik di hadapan Tuhan. Amin. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dan di hadapan manusia semua dengar. Peduli amat. Ini perbedaannya saudara, hamba-hamba Tuhan yang ada. Ya, apalagi di Indonesia. Lakukan dosa kalau bisa ditutup. Kalau bisa gak ngaku. Lah Bu, kalau ngaku gak ada yang ngundang lagi nanti. Gitu kan. Tetapi saudara, apa yang terjadi itu akan terus terbawa. Sampai kapan? Sampai mati. Kita belajar rahasia yang ketiga ini. Mari kita membaca ayat terakhir. Mazmur 51 ayat 1-4. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku. Menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. 3 rahasia hari ini Bapak Ibu. Biarlah ini benar-benar termeterai dalam hati kita. Bagaimana kita mau memahkotai Tuhan sebagai Raja. Yang pertama apa rahasianya sudah? Meninggikan nama Tuhan. Tahun ini mari biasakan memuji-muji Tuhan, mengucap syukur. 2 jam sekali mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Kalau lagi gak ada orang atau orang-orang yang kita kenal, nyanyikan mazmur buat Tuhan. Hidup baca firman. Jangan pernah bosan. Ya, ada yang ikut Bible Club baru 1 kali. Udahlah capek, aku mau cuti dulu. Aduh, gimana kalau Tuhan bilang, "Nak, aku cuti dulu memberkati kamu ya." Gimana sudah? Boleh ya Tuhan cuti dulu berkati saudara? Oh jangan Tuhan. Sudah, mari kita tidak cuti baca firman. Kita tekun membaca firman, kata firman Tuhan. Sampai Yesus datang. Amin. Sehingga doa-doa kita dijawab dan dibuat berhasil. Rahasia yang kedua, mari kita mau menghormati otoritas di atas kita. Dan yang ketiga, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari di tahun ini kita buat satu pembaruan. Kalau suami salah, jangan takut berkata, "Sorry, saya salah." Istri salah, "Pak, saya salah." Saudara-saudara sekalian, perkataan minta maaf, minta ampun adalah satu cara, satu-satunya untuk membersihkan, memurnikan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.